Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Novitasari. Di sini saya akan memaparkan materi reproduksi bacaan. Nah, sebelumnya teman-teman, saya akan memperkenalkan apa sih pengertian dari reproduksi bacaan. Jadi, reproduksi bacaan adalah suatu kemampuan mengolah sumber bacaan dan menyajikannya ke dalam bentuk tulisan yang berbeda dari tulisan aslinya. Lalu, materi reproduksi bacaan meliputi: 1. Ringkasan, kedua ikhtisar, ketiga resensi, keempat rangkuman, kelima sintesis, keenam abstrak, ketujuh simpulan, dan yang kedelapan atau yang terakhir ada sinopsis. Langsung saja yang pertama, yaitu ringkasan. Ringkasan atau precis adalah suatu upaya menyajikan tulisan yang panjang ke dalam bentuk yang singkat, padat, dan jelas. Namun si peringkas harus tetap mempertahankan urutan asli si penulis aslinya. Dalam meringkas, contoh ilustrasi gaya bahasa harus dihilangkan sehingga benar-benar membentuk intisari tulisannya saja. Lalu yang kedua ada ikhtisar. Ikhtisar ini sama seperti ringkasan, namun ikhtisar ini disusun setelah dihasilkannya ringkasan. Lalu untuk penulisan ikhtisar ini lebih bebas, tidak perlu mempertahankan urutan asli dari penulis aslinya. Lanjut yang ketiga, resensi. Resensi adalah suatu tulisan yang mengulas dan memberikan penilaian atas suatu bacaan. Resensi dibuat gunanya untuk memberikan informasi mengenai kualitas bacaan kepada para pembaca sebelum pembaca itu memutuskan untuk membaca secara lebih lanjut atau tidak. Resensi ini biasanya dimanfaatkan untuk memperkenalkan buku-buku baru dari penerbit kepada masyarakat melalui media cetak. Lalu yang keempat ada rangkuman. Nah, rangkuman adalah merupakan suatu ringkasan yang bersifat menyeluruh dan memuat unsur utama dalam suatu bacaan. Dan dalam merangkum, si pembuat perangkum bisa menggunakan gaya bahasanya sendiri. Lanjut, yang kelima ada sintesis. Sintesis ini merupakan kegiatan merangkum dari berbagai sumber dan pengertian. Tujuannya untuk menghasilkan tulisan yang baru sesuai kebutuhan si penulis. Ada pula cara mensintesis bacaan sebagai berikut. 1. Yakni tetapkan topik yang hendak dibahas. Yang kedua, bacalah sumber bacaan yang mengandung topik yang sama. Lalu yang ketiga, lihatlah hubungan antar bacaan tersebut. Yang keempat, amati perbedaan dan persamaan dari bacaan tersebut. Lalu, pilihlah bagian yang ingin dikutip dan simpulkan. Dan yang terakhir, jangan lupa mencantumkan kutipan. Lalu yang selanjutnya abstrak. Abstrak adalah ringkasan dari isi suatu karya ilmiah. Abstrak biasanya berbentuk dalam bahasa Inggris. Panjang abstrak biasanya tidak lebih dari 1 hingga 2 paragraf atau berkisar antara 150 hingga 400 kata. Abstrak biasanya terletak teratas atau terdepan sebelum latar belakang atau pendahuluan yang gunanya untuk memberikan gambaran isi suatu karya ilmiah kepada para pembaca. Lalu yang ketujuh ada simpulan. Nah, simpulan adalah bentuk ringkasan yang mengungkapkan gagasan utama dari suatu uraian atau pembicaraan dengan memberikan penyelesaian atas permasalahan yang dibahas. Lalu yang kedelapan ada sinopsis. Nah, sinopsis adalah ringkasan pendek dari suatu cerita, entah itu cerita pendek, roman, novel, atau dan karya sastra lainnya. Sinopsis ini biasanya bisa ditemui pada halaman sampul terbelakang dari sebuah buku. Jika diamati dari kedelapan kegiatan
materi reproduksi bacaan intinya itu sama, menulis kembali atau meringkas suatu bacaan. Tujuannya untuk mempermudah para pembaca untuk memahami isi dari bacaan tersebut. Namun ada juga perbedaannya, seperti ringkasan dan ikhtisar. Ringkasan dan ikhtisar itu berbeda dalam hal penulisannya. Penulisan ringkasan harus mempertahankan urutan asli dari penulis aslinya. Untuk ikhtisar tidak, ikhtisar lebih bebas. Lalu resensi. Resensi ini merupakan tulisan yang memberikan penilaian atas suatu bacaan. Lalu rangkuman. Rangkuman ini menggunakan gaya bahasa dari si pembuat rangkuman itu sendiri. Lalu untuk sintesis. Sintesis ini merupakan kegiatan yang mencantumkan perbedaan dan persamaan dari dua atau lebih bacaan. Lalu ada abstrak. Abstrak disajikan dalam bahasa Inggris. Dan untuk simpulan, simpulan ini biasanya memberikan gagasan serta memberi penyelesaian atas suatu permasalahan yang dibahas. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.